Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang menganggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Eka Indah Hairunisa dengan NIM 2220210052. Yang kedua teman saya Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 2220210037. Baiklah, kami di sini akan memaparkan materi yang berjudul Tinjauan Umum Fikih Hadlona. Dan baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian fikih hadlona. Pada dasarnya, fikih hadlona terdiri dari 2 kata, yaitu fikih dan hadlona. Kedua kata tersebut memiliki arti masing-masing dan memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Mula-mula harus dijelaskan terlebih dahulu makna dari kedua kata tersebut. Fikih secara etimologis berarti al-falmu atau memahami. Abu Ishaq berkata bahwa fikih adalah memahami sesuatu yang samar dan implisit. Dalam hal ini, ungkapan "aku memahami ucapanmu" dapat dikategorikan dalam pengertian ini. Lain halnya dengan ungkapan "aku memahami langit dan bumi". Dalam versi lain yang tidak jauh berbeda, berarti fikih paham, mengerti, pintar, dan kepintaran. Makna ini menunjukkan sebuah objek yang berhubungan dengan ilmu atau pengetahuan. Itulah sebabnya setiap ilmu yang berkaitan dengan sesuatu disebut dengan fikih. Sedangkan definisi secara terminologis adalah mengetahui hukum-hukum syariat dari dalil-dalilnya yang terperinci dengan jalan istidlal. Menurut Zainuddin Ali yang dikutip dari Sohari Sahrani dan Rufat Abdullah, pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis, maka fikih berbeda dengan keduanya. Jika Al-Quran berlaku universal, maka fikih bersifat parsial. Jika Al-Quran bersifat mutlak dan benar, maka fikih bersifat fleksibel. Kebenarannya berdasarkan pada subjektivitas mujtahidnya. Fikih berasal dari akal pikiran yang subjektifnya dan bersifat koordinasional, sedangkan Al-Quran berasal dari wahyu yang maha benar serta tidak ada intervensi akal sama sekali. Makna hadlona secara etimologi, hadlona berarti al-dlam atau berkumpul. Sedangkan definisi hadlona secara terminologi, ada 2 pendapat penulis yang ditemukan. Yang pertama, hadlona adalah menjaga seseorang yang belum mampu mengurus diri sendiri dari segala sesuatu yang dapat membahayakan karena belum sampai pada derajat tamyiz atau belum bisa membedakan baik dan buruk. Yang kedua, hadlona merupakan pendidik anak yang belum tamyiz atau belum menikah dengan orang lain. Definisi pertama memiliki cakupan yang lebih luas, yakni menjaga anak yang bersangkutan dalam semua aktivitasnya. Sedangkan definisi kedua fokus pada pendidikan anak. Akan tetapi pada dasarnya hadlona adalah merawat dan mengasuh seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, baik disebabkan karena masih kecil atau mengidap penyakit jiwa. Dengan demikian, fikih hadlona merupakan suatu ilmu yang mengkaji tentang hukum-hukum yang terkait dengan penjagaan dan pendidikan anak atau orang yang membutuhkan pelindungan hingga mencapai usia tamyiz atau dewasa. Yang kedua, ruang lingkup fikih hadlona. Hadlona merupakan segala pemeliharaan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum muyazid, dengan tujuan menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup yang memiliki tanggung jawab. Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi mengatakan bahwa ketika seorang suami berpisah dengan istrinya dan mereka memiliki anak, maka sang istri lebih berhak mengasuh anaknya hingga usia 7 tahun. Jika sudah mencapai usia 7 tahun, anak boleh memilih untuk tinggal bersama ayahnya atau ibunya. Oleh karena itu, fikih hadlona atau kajian tentang hukum pengasuhan anak memiliki ruang lingkup. Yang pertama, fikih hadlona berbicara tentang hak asuh suami atau istri setelah mereka resmi berpisah. Yang kedua, fikih hadlona berbicara tentang hak-hak anak yang harus didapatkan dari kedua orang tuanya setelah dia diasuh oleh salah satu dari keduanya. Yang ketiga, fikih hadlona adalah bertujuan untuk menjaga anak dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu berdiri sendiri untuk menghadapi hidup dan memiliki tanggung jawab.
Selanjutnya B. Hak-hak anak dalam hadlona. Setelah kedua orang tua anak berpisah, maka anak tidak begitu saja kehilangan hak dari kedua orang tuanya. Dari kedua orang tuanya tersebut, anak masih berhak mendapatkan haknya terutama dari pihak pengasuhannya. Di antara hak-hak yang harus didapat anak dalam hadlona adalah yaitu 1. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua, hak anak untuk disandarkan nasabnya kepada ayahnya. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, hak anak untuk mendapatkan perlindungan secara menyeluruh, baik secara fisik maupun emosional. Yang kelima, hak untuk mendapatkan perilaku adil dan tidak pilih kasih. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 tentang perkawinan. Anak masih memiliki hak dari kedua orang tua meskipun ikatan perkawinan mereka sudah putus. Akibat putusnya perkawinan, anak berhak yaitu yang pertama, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Yang kedua, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu. Bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Yang ketiga, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam dijelaskan pula tentang hak-hak anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Adapun hak-hak tersebut yaitu yang pertama, anak yang belum muyazid berhak mendapatkan hadlona dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia. Yang kedua, anak yang sudah muyazid berhak memiliki untuk mendapatkan hadlona dari ayah atau ibunya. Yang ketiga, apabila pemegang hadlona tersebut tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Yang keempat, semua biaya hadlona dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Yang kelima, bila mana terjadi perselisihan mengenai hadlona dan nafkah anak, pengadilan agama akan memberikan berdasarkan angka 1, 2, dan 4 keputusan. Yang terakhir, pengadilan dapat pula dengan mengingatkan kemampuan ayahnya, menetapkan jumlah biaya dan untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Saya lanjutkan kepada teman saya Muhammad Fatur Rahman. Kepada Fatur Rahman dipersilakan. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Eka Indah Ramisa. Oke, C. Para pihak yang terlibat dalam hadlona. Pihak yang terlibat dalam pengasuhan anak pasca perpisahan orang tua pada dasarnya terdiri dari pihak-pihak inti dan pihak peralihan. Pihak inti di sini yang dimaksud adalah pihak yang ada dalam keluarga kecil tersebut. Akan tetapi ada pihak-pihak yang lain juga terlibat dalam hadlona. Apabila salah satu orang tua tidak ada atau tidak mampu, pihak lain tersebut penulis tersebut dengan pihak peralihan. Pihak-pihak yang terlibat dalam hadlona adalah sebagai berikut. Yang pertama, pihak inti. Pihak inti di sini merupakan pihak yang berasal dari keluarga kecil itu sendiri. Yang kedua, pihak peralihan. Sebagaimana dikatakan di atas bahwa pihak peralihan dalam hadlona adalah pihak-pihak yang terlibat apabila salah satu dari orang tua sudah tidak ada atau tidak mampu. Oke, adapun pihak peralihan yang dimaksud secara berurutan adalah sebagai berikut. A. Ibu dari ibu dan seterusnya. B. Ibu dari ayah dan seterusnya. C. Saudara perempuan. Dan D. Saudara perempuan ibu. Sedangkan dalam komplikasi hukum Islam juga dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam hadlana. Dalam pasal 156 dijelaskan bahwa anak yang belum mumazid berhak mendapatkan hadlana dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh yang pertama ada wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, yang kedua ada ayah, yang ketiga wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, yang keempat
keempat ada saudara perempuan dari ayah yang bersangkutan. Yang kelima, wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ibu. Yang keenam, wanita-wanita kerabat saudara menurut garis samping dari ayah. Selanjutnya D, kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam fikih hadlana. Di Indonesia, anak-anak memiliki sistem peradilan tersendiri yang disebabkan oleh sifat dasar anak yang dianggap belum mengerti tentang tindakan hukum yang ia lakukan. Anak-anak dianggap memiliki sikap yang labil karena proses pemantapan psikis yang menghasilkan sikap kritis. Sikap kritis inilah yang nantinya akan memicu perilaku yang dianggap menyimpang dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum. Perilaku menyimpang ini yang dalam bahasa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak disebut dengan anak nakal. Anak nakal dalam hal ini dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, anak yang melakukan tindakan pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Kedudukan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu 2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindakan pidana. Yang ketiga, anak yang menjadi korban tindakan pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Definisi hadlana oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali bahwa hadlana adalah menjaga seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dari sesuatu yang bisa mengancam dirinya, yang dalam hal ini adalah anak. Fikih hadlana yang mencakup terhadap perlindungan anak yang menjadi pelaku pidana, korban tindak pidana maupun saksi tindak pidana. Secara teoretis, memang fikih hadlana mengkaji hak asuh terhadap anak pasca perpisahan orang tua sampai usia hamyiz. Akan tetapi secara praktis, perlindungan yang diberikan terhadap anak tetap wajib dilakukan hingga ia dewasa. Selanjutnya hikmah hadlana. Segala sesuatu yang dianggap syariat pasti memiliki hikmah atau kebaikan yang muncul setelah adanya kejadian. Begitupun dengan hadlana. Fikih hadlana yang mengatur tentang pemeliharaan anak tentunya mengandung hikmah, terutama jika terlihat dari sisi sang anak tersebut. Hadlana merupakan pengasuhan anak dalam rangka menjamin masa depan anak setelah keluarganya tidak lagi utuh sebab perpisahan kedua orang tuanya. Dalam konteks ekonomi misalnya, Allah mewajibkan hambanya untuk menjamin masa depan anaknya agar sang anak tidak kesulitan di masa mendatang. Setelah kematian orang tuanya adalah menyinggung dalam surat An-Nisa ayat 9, artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan anak yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara tentang tutur kata yang benar. Al-Fatih. Di sisi lain, kenakalan anak yang timbul di masyarakat, lingkungan sekitar hingga mereka melakukan atau penyimpangan pasti ada sebabnya. Penyebab munculnya kenakalan anak menurut Romli Atmasasmita yang dikutip oleh Wagiata Siotejo dan Melani 2013. Ada dua macam, yakni sebab intrinsik dan sebab ekstrinsik. Sebab intrinsik ini diantaranya adalah tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin, dan kedudukannya dalam keluarga. Sedangkan sebab ekstrinsik diantaranya adalah faktor rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa. Keluarga memiliki efek besar pada perkembangan anak, sebab keluarga adalah lingkungan terdekat untuk membesarkan dan mendewasakan anak. Dalam keluarga juga anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Swetejo dan Melani 2013. Keluarga yang baik akan memberi pengaruh positif, sedangkan keluarga yang kurang baik akan memberi pengaruh yang negatif. Keluarga yang dapat menjadi penyebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal, broken home, dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan. Menurut
Melianti yang dikutip oleh Wagiati Sutejo dan Melani 2013. Pada broken home terdapat kemungkinan penyebab terjadinya kenakalan, di mana penceraian dan atau perpisahan orang tua dapat mempengaruhi perkembangan usia anak. Dengan demikian, Vicky Hadlona mengatur sistem pengasuhan anak yang agar anak tetap mendapatkan hak-haknya, terutama hak psikologis dan pendidikan yang baik. Sistem pengasuhan anak yang diatur oleh Vicky Hadlona mempertimbangkan masa depan anak dengan prinsip bahwa anak tidak boleh kehilangan kasih sayang orang tuanya, terutama ibu, yang dinilai memiliki rasa kasih sayang yang lebih tinggi jika dibandingkan ayah.